selamat datang di YouTube channel Tris Montessori bersama Miss Christine. Hari ini kita akan membahas mengenai polishing atau membersihkan cermin. Jangan lupa ikuti terus sampai habis karena di situ ada beberapa tips untuk di rumah. Oke, jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share. Seperti biasa, saya akan membahas mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Untuk tujuan langsungnya adalah bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak bagaimana untuk membersihkan cermin. Untuk tujuan tidak langsungnya adalah untuk mengembangkan keteraturan, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan motorik, kemandirian, kemampuan untuk mengontrol lingkungannya, dan menguatkan otot tangan dan jari. Kontrol kesalahan dari pembelajaran hari ini adalah menggunakan visual ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat hasil dari kaca yang sudah dibersihkan oleh anak tersebut, sudah bersih atau belum. Kita lihat hasilnya. Untuk pembelajaran membersihkan kaca adalah diperuntukkan untuk anak berusia minimal 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Untuk variasi pengajaran membersihkan kaca, kita bisa menggunakan misalnya wiper untuk membersihkan jendela dengan ukuran yang kecil ya, menggunakan ukuran wiper yang kecil seukuran tangan anak. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikannya untuk belajar membersihkan meja, membersihkan rak, atau membersihkan kursi. Di pembelajaran Montessori ini memang sebagai pengajar atau direktris itu kita tidak perlu terlalu banyak mengucapkan kata-kata atau memberitahu anak ya, terutama pada saat presentasi. Jadi kita memperlihatkan bagaimana caranya di depan anak dan anak memperhatikan, itu sudah cukup. Karena secara alamiah itu telinga itu lebih sensitif dibandingkan dengan mata. Pada saat anak lahir, pertama kali yang akan dicek oleh dokter atau tenaga medis adalah bagian telinganya. Karena telinganya memang lebih sensitif dibandingkan matanya. Mata digunakan setelah anak tersebut lahir ya untuk melihat. Tapi pada saat di dalam kandungan, anak sudah menggunakan telinga untuk mendengarkan suara ibunya dari dalam kandungan. Jadi telinga itu memang sangat-sangat sensitif ya untuk anak. Jadi kalau misalnya kita terlampau banyak bicara, itu akan membuat anak terganggu, justru tidak bisa konsentrasi lebih lama karena terdistract oleh suara. Itu sebabnya di setiap pembelajaran saya selalu mengingatkan untuk tidak perlu mengucapkan apapun di depan anak. Hari ini kita akan belajar membersihkan cermin. Miss Christine dulu, nanti baru adik ya. Kita akan membawanya ke alas kerja dulu. Adik bisa tolong bawakan. Material yang digunakan adalah cermin, alat pembersih, lap, nampan. Kita mulai ya.
Setelah selesai membersihkan cermin, kita menggunakan cermin dengan melihat wajah kita di cermin sambil mengucapkan kepada anak, apakah kamu sudah pernah melihat wajah yang paling indah? Untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini, Miss Christine akan memasukkan kembali materialnya ke dalam nampan. Adik mau coba? Setelah selesai melakukan membersihkan cermin, kita memberikan kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar membersihkan cermin. Jika adik ingin coba, silakan ambil di rak ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah mengajari anak bagaimana juga bercermin di cermin yang sudah dibersihkan tadi ya. Nah, berbicara mengenai bercermin, saya ingat tentang pembelajaran mengenai bagaimana membedakan fantasi dengan imajinasi. Karena dengan bercermin, anak akan merasa melihat dirinya sendiri ya, merasa percaya diri, merasa bahagia, merasa apa aja, pokoknya dia melihat dirinya yang ada di benaknya. Jadi di Montessori kita memang mengajari anak secara real ya, menggunakan benda-benda real untuk pembelajaran. Kemudian kita seringkali menonton ataupun melihat langsung suasana, kehidupan, hal-hal yang bersifat nyata. Jadi bukan fantasi ya. Jadi kita mengesampingkan hal-hal yang berbau fantasi seperti misalnya nonton film kartun. Kita menggantinya menjadi lebih ke mengenal alam, kemudian melihat kebun binatang, mengenal berbagai macam binatang. Dengan begitu anak berarti merasa dirinya lebih dekat kepada alam dan dia merasa juga dirinya itu benar-benar berada di dunia nyata, bukan di dunia kartun. Nah, pernah suatu kali ada seorang anak karena dia juga dipanggilnya di rumah itu menggunakan nama yang ada di film kartun kesukaannya. Misalnya ya, dia kan suka sekali nonton zamannya Frozen itu, dia nonton film Frozen sampai mungkin Frozen 1, Frozen 2. Nah, dia itu suka sekali dipanggil dengan sebutan Anna. Pada saat dia ke sekolah pun, dia didandanin menggunakan tasnya bergambar Frozen ya, tentu ada foto Ananya di situ. Nah, dia merasa seakan-akan memang dia benar-benar Anna gitu loh. Padahal nama aslinya kan bukan Anna ya. Misalnya dia namanya si A. Nah, jadi dirinya itu akan lebih tidak nyata dibandingkan dengan film itu sendiri. Jadi dia merasa sekali kalau dia itu benar-benar yang ada di film itu. Hal ini sebenarnya kurang baik ya untuk anak, karena kita tahu bahwa pola berpikir anak kan masih berkembang terus ya. Kemudian kalau untuk imajinasi itu adalah yang terbaik buat anak, dimana anak akan menuju kepada kreativitas. Demikian saya sampaikan, mungkin bisa menjadi tips di rumah. Jadi panggil anak sesuai namanya, tidak perlu ditambahin macam-macam, tanpa perlu mengubahnya menjadi mungkin nama yang sedang ngetren di film kartun ya. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan Tris Montessori dari awal hingga akhir video ini. Saya menyampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin sudah mempraktekkan beberapa hal yang saya sampaikan mengenai practical life ini. Kita hampir selesai dengan practical life ini, dan mungkin akan berlanjut ya, beberapa video lagi masih terus berlanjut. Nanti kita akan masuk ke area setelah practical life adalah sensorial. Oke, jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like dan share. Terima kasih.